Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi saat ini. Jadi sebelum ke topik pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Nafisa dengan NIM 081. Saya dari kelas Disruptive Management dari Universitas Sarjana Biasa Mahasiswa. Nah, di sini sebelum pembahasan, saya akan menjelaskan dulu tentang beberapa topik. Yang pertama ada apa sih era disrupsi? Terus yang topik kedua itu cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi masa kini. Dan yang ketiga itu ada langkah-langkah konkret era disrupsi sekarang dan akan datang. Tetapi yang nanti di topik ketiga, saya akan menambahkan untuk langkah-langkah konkret di era disrupsi ini dengan dikaitkan dengan cita-cita saya. Nah, kita masuk ke topik pertama, yaitu apa sih era disrupsi? Jadi untuk era disrupsi sendiri adalah masa di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi, instansi, perusahaan, atau lembaga yang telah mapan, sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang ada di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem lama tersebut. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang era disrupsi masa kini. Jadi untuk era disrupsi masa kini itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama, ada perubahan tren moda transportasi menjadi online. Ini tuh contohnya tuh kayak Grab, Maxi, seperti itu. Terus yang kedua ada perubahan tren cara pembayaran menjadi digital. Ini juga kayak fintech payment. Contohnya kita pembayaran menggunakan Shopify, terus Dana, OVO, bisa juga kita menggunakan QRIS. Nah, berikutnya terdapatnya fitur tarik tunai di segala tempat. Jadi untuk fitur tarik tunai di segala tempat itu bisa menggunakan dengan barcode ya, dengan scan barcode juga bisa di HP. Jadi tidak usah menggunakan ATM. Jadi untuk yang di HP ini cuma kita, misal kalau saya itu kan menggunakan BRI, jadi kita harus mempunyai M-Banking Brimo gitu di BRI. Nanti kalau kita mau tarik tunai ya udah kita caranya cuma klik di aplikasi di Brimo itu tarik tunai sebesar berapa, nanti di ATM-nya nanti ada tulisan kayak tarik tunai tanpa kartu. Nanti kita klik, nanti kan di Brimonya itu ada kode, kita masukkan kode langsung kita tarik tunai. Terus yang terakhir itu transaksi jual beli yang bisa terjadi di mana saja tanpa batas. Selanjutnya kita akan membahas ke topik yang kedua, cara beradaptasi di era disrupsi. Jadi untuk caranya itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu pahami teknologinya. Apa sih pahami teknologi untuk beradaptasi di era disrupsi? Jadi untuk menerapkan teknologi digital itu seiringnya dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya. Kayak dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi pekerjaan pun lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu. Terus yang kedua adalah meningkatkan SDM perusahaan. Jadi untuk meningkatkan SDM perusahaan dalam di era disrupsi saat ini, kayak SDM itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Jadi sumber daya yang berkualitas akan mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun dengan cara-cara yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih. Terus yang ketiga, yang terakhir, ciptakan budaya perubahan. Jadi untuk
menciptakan budaya perubahan itu pesatnya perkembangan teknologi telah didorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi digital demi menunjang bisnis perusahaan tersebut. Memenangkan persaingan di era disrupsi. Jadi, untuk memenangkan persaingan di era disrupsi dengan menandai digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan disrupsi dan memenangkan persaingan yang semakin tajam. Serta bisa juga kayak menggunakan platform pembelajaran Codemy Learning. Jadi untuk pembelajaran Codemy Learning sendiri itu berbasis online yang bisa digunakan untuk mengelola pelatihan dan membantu meningkatkan penggunaan teknologi di perusahaan. Jadi untuk mempersiapkan perusahaan tersebut itu menghadapi disrupsi di masa kini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di topik ketiga. Jadi untuk langkah-langkah konkretnya itu kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada tahapan signal amid the noise. Jadi untuk tahapan ini perusahaan, organisasi, dan bisnis itu merespon perkembangan teknologi secara cepat dengan menggeser pola kerja mengikuti tren perkembangan di masa kini. Terus yang kedua ada tahapan change threshold. Jadi untuk tahapan ini perubahan sudah kayak tampak jelas dan baik secara teknologi maupun ekonomi. Terus yang ketiga ada the inevitable information. Pada tahapan ini keharusan perusahaan, organisasi maupun bisnis itu harus transformasi menuju ke model yang terbaru atau disrupsi di masa kini. Dan yang terakhir ada updating to the new normal. Pada tahap ini juga organisasi, perusahaan, dan bisnis menerima dan menyesuaikan keadaan dan lingkungan baru sebagai tuntutan untuk terus bertahan di tengah situasi disrupsi di masa kini. Tadi kan sudah saya bilang untuk langkah-langkah konkret di era disrupsi ini kan nanti saya akan kaitkan dengan cita-cita saya. Jadi untuk langkah-langkah konkret di era disrupsi masa kini itu, kalau saya kaitkan dengan cita-cita saya, kan di era disrupsi sekarang dan di masa akan datang kan memiliki organisasi maupun perkembangan teknologi yang besar dengan menggeser pola kerja mengikuti tren perkembangan saat ini. Jadi mungkin dari langkah-langkah tersebut saya bisa membangun cita-cita bangsa yang maju dan lebih modern serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Dari saya sudah cukup. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.